jelaskan ya Pak Jafar. Jadi apa itu diabetes? Diabetes itu adalah kondisi ketika tubuh tidak mampu memanfaatkan insulin secara efektif atau tidak menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup, sehingga gula darah dalam tubuh itu meningkat atau disebut dengan hiperglikemia. Sederhananya itu ketika kita makan sesuatu yang mengandung gula, tubuh ini nggak mampu mengubah gula itu jadi energi, sehingga gula itu banyak di dalam darah yang disebut orang diabetes. Ibu udah atau Bapak rutin periksa gula? Kalau misalnya Bapak cek gula darah pas puasa dan angkanya itu menunjukkan di atas 126, nah itu dikatakan dia diabetes pas puasa. Tapi kalau misalnya Bapak habis makan nih, atau 2 jam habis itu Bapak cek, nah terus nilainya itu di atas 200, baru itu diabetes. Jadi kalau misalnya masih di bawah 200 itu masih normal lah gulanya itu. Terus juga ada pengecekan HbA1c namanya. Kalau hasilnya itu di atas 6,5%, itu yang disebut dengan diabetes. Kalau masih di bawah itu masih bagus lah dia itu kadar gulanya. Itu ada sebenarnya ada macam-macam diabetesnya, ada 3 Pak dan Ibu. Ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, sama diabetes yang mengidap pada orang hamil aja. Kalau diabetes tipe 1 itu tuh mengidap ke orang-orang yang kayak keturunannya gitu. Emang dari lahir dia tuh yang insulin tadi tuh yang merubah gula jadi itu nggak diproduksi. Jadi sejak lahir dia memang mengidap diabetes tipe 1. Tapi kalau diabetes tipe 2 itu tuh yang diidap sama orang-orang yang udah tibanya udah berumur, udah dewasa gitu, baru dia dapat diabetes. Karena apa? Karena pola makan, berat badan dan lain-lain. Nah, itu yang biasanya diidap sama orang-orang pada umumnya tadi Bu. Itu ada juga diabetes yang ibu hamil tadi itu karena kondisi kehamilan, di mana hormon dia itu berubah. Kadang-kadang ada beberapa wanita yang mengidap diabetes karena hamil, tapi nggak semua orang. Nah, ada gejala-gejala diabetes. Gejala-gejala diabetes itu apa-apa aja. Pertama, kita menjadi mudah lapar, mudah haus. Yang kedua, sering buang air kecil. Yang ketiga, kadang penglihatan itu jadi kabur deh. Yang keempat, mudah terasa lelah. Yang kelima, penurunan berat badan. Yang keenam, luka menjadi susah kering. Karena kan tadi itu tanda-tanda orang diabetes kan ya Pak itu. Terus sebenarnya penyakit diabetes ini nggak boleh kita anggap sepele, karena kalau misalnya diabetes itu tidak terkontrol, nanti dapat menyebabkan penyakit jantung, kerusakan ginjal, masalah kulit dan kaki, gangguan saraf dan mata, serta disfungsi ereksi pada pria. Jadi kita harus mengontrol gula darah agar tidak mencegah penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Lalu bagaimana cara kita mencegah kita biar nggak dapat diabetes ini? Pertama tentunya jaga pola makan. Adalah makan yang manis-manis Pak Ibu. Kita lebih sering aktif bergerak seperti olahraga, juga jaga berat badan ideal. Itu yang paling utama Pak Ibu. Lalu hindari minuman manis, tidur yang cukup, jadi merokok dan minuman beralkohol. Tapi kalau misalnya kita udah mengidap diabetes, bagaimana nih caranya kita tetap mengontrol gula darah tadi biar nggak meningkat dan nggak melonjak? Pertama, kan tentunya orang yang diabetes ini pastilah dikasih obat sama dokter. Minum obatnya teratur. Rata-rata tuh obat diabetes diminum sekali sehari. Tapi nanti saya jelaskan lagi di selanjutnya ya Pak Ibu. Nah, lalu cara kita mengontrol diabetes selanjutnya itu cek gula darah rutin. Misalnya Bapak dan Ibu nih merasa badan ini kayak ciri-ciri tadi mudah lelah atau kayak mudah banyak pipisnya tiba-tiba, itu kan ceklah gula darahnya secara rutin. Yang ketiga, atur porsi makannya, hindari makanan berlemak dan gula tinggi, dan juga manajemen stres. Jadi kita nggak boleh stres-stres sama Ibu. Stres itu juga bikin gula darah meningkat. Nah, selanjutnya ada nih obat-obat diabetes. Nah, saya cantumkan sudah ada 4 macam. Pertama tuh mungkin Bapak dan Ibu yang sering dengar metformin. Nah, metformin ini kan yang umumnya orang-orang gunakan kalau pertama kali terkena diabetes tuh. Nah, cara makannya itu sekali sehari diminum setelah makan atau saat makan. Selanjutnya ada obat glimepirid atau glibenclamid dan juga glikazid. Mungkin pernah dengar. Itu tuh diminumnya sebelum makan. Kalau metformin tadi setelah makan kan ya Pak, ini beda-beda Pak Bu. Selanjutnya ada sitaglipin atau vitaglipin. Nah, ini sama kayak metformin tadi diminumnya setelah makan.
Lalu ada akar bose. Akar bose ini minum saat makan. Mungkin saya jelaskan apa maksud saat makan ini. Kalau ada teman atau saudara bapak dan ibu yang mengidap diabetes, jadi saat makan ini pertama itu kita makan nasi. Saat makan berat itu 1 sampai 2 suap. Setelah itu baru kita makan obatnya. Baru lanjutkan makan. Itu maksudnya saat makan tadi. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan promosi kesehatan Salwa terhadap diabetes ini. Ada yang ingin ditanyakan dari bapak dan ibu mungkin yang belum dipahami sejauh ini atau sudah mantap insya Allah nih Pak. Alhamdulillah. Oke, saya izin tutup video kali ini, mengucapkan maaf kalau saya ada salah kata dari Salwa. Terima kasih waktunya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.